Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini Lina ingin berbagi satu kisah yang di dalamnya mengandung satu perumpamaan dengan perjalanan kita di akhirat kelak. Dan ini akan menjadi satu hikmah tersendiri karena akan membukakan kita kepada satu pencapaian tertinggi di dunia menuju kampung akhirat. Kisahnya ketika Lina mengisi agenda Sister Lillah di Dago Bandung. Waktu itu Lina diantar oleh adik dan juga keponakan. Ketika sampai di tempat, tepatnya dari arah pintu belakang, karena menuju backstage, Lina bertemu dengan kawan-kawan dari tim Sister Lillah, dengan pemain film Sister Lillah dan kawan-kawan lainnya yang ada di sana. Mereka menyambut dengan baik, menyapa dengan hangat, saling melemparkan senyum dengan manis, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Lina. Dan salah satu dari tim Sister Lillah mengantarkan Lina menuju backstage, mengarahkan, membukakan pintu, dan ketika sampai, Lina dipakaikan kostum yang sudah mereka siapkan, dirapihkan kerudungnya waktu itu, dan ketika itu bertemu dengan Kang Aba yang menjadi kreator Sister Lillah, tentunya bertemu dengan orang-orang yang mengikuti agenda Sister Lillah ketika itu. Kisah singkatnya seperti itu teman-teman. Namun yang menjadi analogi atau perumpamaan dengan perjalanan kita di akhirat itu Lina dapatkan selepas mengisi agenda tersebut. Tepatnya di tengah malam, karena waktu itu Lina pulang sampai ke rumah tengah malam. Setelah beres-beres rapi-rapi untuk hendak istirahat, Lina mengambil jeda terlebih dahulu, taken off beberapa menit untuk mereview kembali apa-apa yang sudah Lina dapatkan pada hari itu, apa-apa yang sudah Lina lalui pada hari itu sebagai jurnal syukur. Tatkala Lina membayangkan apa-apa yang sudah dilalui, apa yang sudah Lina dapatkan, kemudian tiba-tiba menangis semenangis-menangisnya. Karena waktu itu Lina menganalogikan di dunia saja, ketika tadi siang itu Lina bertemu dengan kawan-kawan, disambut dengan baik, disapa dengan baik, mendapatkan senyum terbaik, bukakan pintu backstage, kemudian dipakaikan kostum terbaik, dirapihkan kerudung, bertemu dengan orang-orang terbaik. Bagaimana kelak di akhirat teman-teman ya? Karena kelak di akhirat, ketika kita menjadi hambanya yang terpilih, katakanlah hambanya yang lulus untuk masuk ke surganya, maka para malaikat akan menyambut kita. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagimu karena kesabaranmu. Salam sejahtera bagimu karena kesabaranmu. Masya Allah. Maka tatkala kita lulus menjadi hambanya yang terbaik, Allah bukakan pintu surga, disambut dengan baik, dipakaikan jubah terbaik dari sutra, dipakaikan mahkota terbaik, kemudian bertemu dengan orang-orang tercinta, bertemu dengan para anbiya, dengan Rasulullah SAW tercinta. Masya Allah, itulah yang membuat Lina menangis. Karena ketika di dunia saja, dari satu kejadian yang sederhana disambut dengan baik oleh teman-teman, kemudian dibukakan pintu, dipakaikan kostum terbaik ketika itu, dipakaikan, dirapihkan. Bagaimana kelak di surga yang seperti itu? Kemudian yang membuat menangis adalah pikiran ke sana. Apa yang kiranya yang bisa membuat kita, mengantarkan kita untuk mencapai titik itu? Untuk mencapai titik itu, agar kita bisa disambut dengan baik oleh para malaikat, dibukakan pintu surga, dipakaikan jubah terbaik, dipakaikan mahkota, kemudian kita bertemu dengan orang-orang tercinta. Apa kiranya yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk mencapai titik tersebut, untuk mencapai harapan terbesar, untuk mencapai harapan tertinggi tersebut? Maka ketika itu, setelah beberapa menit kemudian, Lina simpan analogi tersebut dari hari itu, Lina jadikan hikmah pada hari itu, Lina simpan dengan baik, kemudian Lina istirahat. Kemudian paginya teman-teman, ketika Lina masih memegang analogi semalam, masih memikirkan dan merenungkan apa kiranya yang bisa kita lakukan untuk mencapai titik tersebut. Karena sejatinya pencapaian tertinggi kita di dunia adalah husnul khotimah, kemudian menjadi sebaik-baik hambanya yang terpilih, menjadi hambanya yang lulus, yang kemudian bisa memasuki surganya. Kemudian kita bisa disambut dengan baik oleh para malaikat, dibukakan pintu surganya, bertemu dengan orang-orang tercinta. Dan di sisi lain, Lina juga berpikir bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai titik tersebut adalah dengan menghafal Al-Quran, dengan menjadi ahlul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hujah kita, sebagai imam kita, sebagai pedoman kita, sebagai sahabat kita. Dan dari sana diri ini merasa berat karena takut juga, takut tidak bisa mencapai ke titik itu, menangisnya karena ketika menghafal pun juga takut bagaimana kita
bertanggung jawab atas hafalan-hafalan kita, dan tidak cukup hanya menghafal saja teman-teman, melainkan bagaimana kita memurojaahnya sampai akhir hayat. Dan itulah ketakutan-ketakutan yang melingkupi selepas mendapati almologi tersebut. Kemudian di tengah ketakutan-ketakutan itu tapi ada harapan, ada cita-cita yang ingin digapai, harapan tertinggi yang ingin digapai. Dan pada pagi itu teman-teman, kemudian Lina membaca Al-Quran, melanjutkan halaman yang biasa Lina baca. Tatkala Lina sampai di ayat terakhir sebelah kiri, kemudian hendak membuka ke halaman berikutnya, tiba-tiba Lina mendapati 4 ayat yang sudah Lina tandai. Ketika mendapati ayat-ayat yang sudah Lina tandai ini, sontak menangis semenangis-menangisnya. Karena apa? Karena di tengah perenungan Lina ingin mencapai titik itu, pencapaian tertinggi itu, yang salah satunya adalah dengan menghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Dan kemudian Lina juga ketakutan, ya Allah, takut tidak bisa, takut tidak mampu, takut tidak sanggup ya Allah. Kemudian ketika membaca Al-Quran, tiba-tiba sontak diperlihatkan Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40, dan itu adalah ayat yang Lina tandai di beberapa bulan sebelumnya tentang mudahnya menghafal Al-Quran dari Ustadz Adi Hidayat. Ketika itu makanya kenapa menangis? Karena merasa langsung ditunjukkan, mohon maaf teman-teman ya, jadi merasa ketika di titik itu, ketika Lina dalam kondisi yang sulit, ada harapan yang ingin dicapai, tapi ada ketakutan juga di dalamnya. Takut tidak sanggup, takut tidak bisa. Tapi kemudian tiba-tiba diperlihatkan ayat yang sebenarnya juga sudah Lina tandai. Nih loh, mohon maaf nih ya, istilahnya, nih loh, aku langsung perlihatkan kepadamu ayat yang kamu sendiri sudah menandai pada ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. 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 Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dikaji, untuk dipahami, untuk dihafal sebagai peringatan. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Masya Allah teman-teman, maka ketika kita ingin mencapai tujuan tadi, pencapaian tertinggi kita di akhirat, maka apakah kita mau ambil bagian di dalamnya ataukah tidak? Dan berbicara tentang ahli Al-Quran, maka menurut para alim ulama itu ada 3 bagian teman-teman. Yang pertama ahli qiraat, dia yang senang membaca, gemar membaca, menargetkan bacaan Al-Quran pada setiap harinya. Yang kedua ahli tilawah, dia yang membaca dan senang mengkajinya. Dan yang ketiga adalah penghafal. Dan penghafal di sini pun dijelaskan bahwa dia yang mampu menghafal kemudian mengamalkannya. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil bagian di dalamnya sebagai bekal kita untuk pulang, untuk terpilih menjadi hambanya yang lulus, menjadi hambanya yang terpilih. Kemudian kita bisa disambut dengan baik, dibukakan pintu surga, dipakaikan jubah terbaik, dipakaikan mahkota, kita bisa menggandeng kedua orang tua kita, membawa keluarga kita bertemu dengan orang-orang tercinta. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lain dan tak bukan Lina berbagi kisah analogi ini adalah untuk menyemangati diri Lina dan menyemangati teman-teman yang melihat video saat ini. Semoga ada kebaikan dan ibroh pelajaran yang bisa diambil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Sungguh segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari diri Lina yang masih belajar. Lina memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada teman-teman semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Unzur maqala wa la tanzir man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.